Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Abdullah Fauzi, NIM B111220122. Di sini saya akan mempresentasikan makalah konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan agama Islam. Kita masuk dalam bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam agama Islam, fitrah bertuhan yang dibawa manusia sejak sebelum lahir itu merupakan potensi dasar yang harus dipelihara dan dikembangkan agar manusia tetap berada dalam keislamannya. Konsep ketuhanan menurut Islam, menurut agama di dunia, dan filsafatnya perlu dipelajari lebih lanjut karena banyaknya konsep ketuhanan yang ada di dalam kehidupan manusia. Pengalaman-pengalaman dan cara berpikir manusia yang semakin kompleks membuat manusia mempunyai konsep-konsep sendiri tentang ketuhanan yang mereka yakini. Padahal dalam Islam, konsep ketuhanan yang benar hanyalah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan konsep ketuhanan yang dibuat oleh manusia. Pembuktian wujud Tuhan seorang Islam atau pembuktian wujud Allah sangatlah susah karena tidak ada yang pernah dan bisa melihat Allah. Tapi hal yang harus kita ketahui bahwa manusia tidak mungkin bisa ada tanpa pencipta. Tidak mungkin semua hal itu bisa ada tanpa adanya sang pencipta. Dan penciptanya itu adalah Allah. Manusia, hewan, dan alam ini adalah akibat. Sedangkan akibatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalam rumusan masalah. 1. Apakah Tuhan itu? 2. Bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Islam? 3. Bagaimana Tuhan menurut agama di dunia? 4. Filsafat ketuhanan Islam. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apakah Tuhan itu. 2. Untuk mengetahui bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Islam. 3. Untuk mengetahui bagaimana Tuhan menurut agama di dunia. 4. Untuk mengetahui filsafat ketuhanan dalam Islam. Bab 2. Pembahasan. 1. Apakah Tuhan itu? Lafal ilah yang artinya Tuhan menyatakan berbagai objek yang dibesarkan dari dipentingkan manusia. Misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 43. Aro'aita manit tahoda ilahahu hawa wa apa anta takunu alaihi wakila. Artinya, apakah engkau melihat orang yang mengilahkan keinginan pribadinya? Orang yang menyediakan hawa nafsunya yang dipuja dalam hidupnya berarti telah berbuat syirik yang sebenarnya. Menurut Islam, hawa nafsu harus tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum man ilahin ghairi fa'uqidli ya manu alat ini faja'alli sarhal la'alli atau li'uli ilahi Musa wa inni la'adunnu minal kadibin. Lafal ilah dipakai oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri, yang artinya, dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar, aku tidak menyangka bahwa kalian mempunyai ilah selain diriku. Bagi manusia, Tuhan itu bisa dalam bentuk konkret maupun abstrak atau gaib. Al-Quran menegaskan bahwa ilah bisa dalam bentuk mufrad maupun jamak. Ilah, ilahain, ilahuna. Nah, ialah
Ilah ialah sesuatu yang dipentingkan, dipuja, diminta, diagungkan, diharapkan memberikan kemaslahatan dan termasuk yang ditakuti karena mendatangkan bahaya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 menegaskan, dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ilah yang dituju ayat di atas bermakna Al-Ma'bud, artinya satu-satunya yang dibadati disembah. Sedang Al-Maududi memberi makna Al-Mahbub, Al-Marbub, Al-Madbub, yang dicintai, yang disenangi, diikuti. Inilah yang disebut tauhid uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang diibadahi, dicintai, disenangi dan diikuti. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam Al-Qur'an surah Ad-Duha ayat 14 yang artinya sesungguhnya aku bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka beribadahlah hanya kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalimat tauhid keesaan secara komprehensif mempunyai pengertian sebagai berikut. La khaliqa Allah, tiada pencipta selain Allah. La roziko illa Allah, tiada pemberi rezeki selain Allah. La hafidho illa Allah, tiada pemelihara selain Allah. La malika illa Allah, tiada penguasa selain Allah. La waliya illa Allah, tiada pemimpin selain Allah. La hakima illa Allah, tiada hakim selain Allah. La wiyata illa Allah, tiada yang maha menjadi tujuan selain Allah. La ma'buda illa Allah, tiada yang maha disembah selain Allah. Lafal al-ilah pada kalimat tauhid menurut Ibnu Taimiyah memiliki pengertian yang dipuja dengan cinta sepenuh hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkan kepadanya, berserah hanya kepadanya ketika dalam kesulitan dan kesusahan, meminta perlindungan kepadanya dan menimbulkan ketenangan jiwa dikala mengingat dan terpaut cinta dengannya. Ini yang disebut tauhid rububiyah. Lawan tauhid adalah syirik, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, mengakui adanya Tuhan selain Allah, menjadikan tujuan hidupnya selain kepada Allah. Dalam ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Baik persekutuan itu mengenai zatnya, sifatnya atau afalnya, maupun mengenai ketaatan yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya saja. Syirik merupakan dosa yang paling besar yang tidak dapat diampuni. Syirik itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga berakibat merusak akal manusia, menurunkan derajat dan martabat manusia, serta membuatnya tak pantas menepati kedudukan tinggi yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedoliman yang amat besar. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang telah berbuat syirik kepadanya tergolong orang yang telah berbuat dosa besar. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendak. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. 2. Bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Islam? Eksistensi Allah disampaikan oleh Rasul melalui wahyu pada manusia, tetapi yang diperoleh melalui proses pemikiran atau perenungan, bukan yang sebenarnya. Informasi melalui wahyu tentang keimanan kepada Allah dapat dibaca dalam kutipan di bawah ini. Surah Al-Anbiya ayat 25
dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa hanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir adalah Islam yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para utusannya adalah tauhidullah atau monoteisme murni. Sedangkan lafaz kalimat tauhid itu adalah la ilah la ilah Allah. Ada perbedaan ajaran tentang Tuhan yang pada asalnya dari agama wahyu. Hal semacam itu disebabkan manusia mengubah ajaran tersebut, dan hal seperti itu termasuk kebohongan yang besar. B. Surah Al-Maidah ayat 72 dan Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. C. Surah Al-Baqarah ayat 163 dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mutlak keesaannya. Lafaz Allah Subhanahu wa taala adalah isim jamid personal, nama atau isim adam yang tidak dapat diterjemahkan, digantikan atau disejajarkan dengan yang lain. Seseorang yang telah mengaku Islam dan telah mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti telah memiliki keyakinan yang benar, yaitu monoteisme murni, monoteisme mutlak. Sebagai konsekuensinya, ia harus menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas utama dalam aktivitas kehidupan. 3. Bagaimana Tuhan menurut agama di dunia? A. Ketuhanan menurut agama Islam. Ketuhanan dalam agama Islam dijemahkan dalam kalimat syahadat yang menjadi tonggak keislaman seseorang. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad bersuruh Allah. Dalam kalimat tersebut tergantung konsep tauhid sebagaimana agama samawi terdahulu. Ketuhanan terbentuk tauhid menjadi intipati akidah yang menentukan bentuk ibadah dan akhlak penganutnya. Tauhid bermaksud kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib disembah, menjadikan memiliki yang mentadbir alam serta seluruh isinya, tiada makhluk yang serupa dengannya. B. Ketuhanan menurut agama Kristen. Secara umumnya, konsep ketuhanan dalam agama Kristen pada umumnya berbentuk monoteisme mutlak. Seterusnya, ia dikembangkan oleh pemimpin-pemimpin gereja, menjadikan sebagian besar penganut Kristen berpegang kepada konsep Trinity. Dalam Kristen, penyaliban Yesus juga merupakan salah satu pokok keimanannya. Seorang belum menjadi Kristen sekiranya tidak mengimani Trinity dan penyaliban Yesus. C. Ketuhanan menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu, Tuhan disebut sebagai Brahmana, yaitu nama Tuhan tunggal yang wujud dengan sendirinya, Maha Esa dan Maha Kuasa yang bersifat azali, tiada awal dan tiada akhir, yang menciptakan dan menjadi asal dari sekalian alam. Bagaimanapun dengan beredarnya masa, terdapat penganut Hindu yang telah mengubah kepercayaan ketuhanan yang satu kepada kepercayaan berbentuk Trimurti yang berbentuk tiga. Mereka memberi nama kepada Tuhan yang tiga berdasarkan tugasnya masing-masing. Trimurti terdiri dari Brahma, Vishnu, dan Shiva. D. Ketuhanan menurut agama Buddha. Dalam agama Buddha, konsep ketuhanan tidak dibincangkan sebagaimana dalam agama Hindu, karena agama Buddha tidak bertitik tolak dari Tuhan, hubungannya dengan alam serta seluruh isinya. Ia lebih memberi tumpuan kepada aspek
etika, dan ajaran-ajaran moral. Walau bagaimanapun pengkaji agama melihat dalam agama Buddha terdapat kepercayaan terhadap perkara-perkara gaib. Kepercayaan ini dianggap sebagai pengganti kepada konsep ketuhanan, antaranya konsep nirvana dianggap pencapaian tertinggi dalam kehidupan manusia, kepercayaan terhadap roh dan hantu, konsep dewa-dewa. 4. Filsafat ketuhanan Islam. Keimanan dalam Islam merupakan aspek ajaran yang fundamental. Kajian ini harus dilaksanakan secara intensif. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, pengharapan, ikhlas, kekhawatiran tidak dalam ridhonya. Tawakal, nilai yang harus ditumbuhkan secara subur dalam pribadi muslim yang tidak terpisah dengan aspek pokok ajaran yang lain dalam Islam. Ketaatan merupakan karunia yang sangat besar bagi muslim, dan sebagian orang yang menyebut kecerdasan spiritual yang ditindaklanjuti dengan kecerdasan sosial. Inti ketaatan tidak dinilai menurut Allah Subhanahu wa taala bila tidak ada nilai pada aspek sosial. Muslim yang baik memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan spiritual. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sehingga sikap keberagamannya tidak hanya pada ranah emosi tetapi didukung kecerdasan pikir atau ulul albab. Terpadunya dua hal tersebut insya Allah menuju dan berada pada agama kita. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kita masuki bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Konsep ketuhanan dalam Islam merupakan hal utama dan paling awal yang harus diperbaiki, karena itu merupakan fondasi yang menopang kehidupan keislamannya nanti. Naluri mempercayai kewujudan Tuhan atau suatu kuasa yang lebih hebat dari makhluk telah sedia ada dalam diri setiap masa. Bertitik tolak dari naluri tersebut, manusia terus mencari Tuhan bagi menemui kebenaran yang hakiki. Tidak ada pihak yang berhak menyekat kehendak manusia untuk terus mencari kebenaran Tuhan. Bagi yang telah menemui kebenaran tersebut, maka naluri untuk menambah keyakinan ketuhanan akan mendesak untuk mencari bukti kebenaran, sama ada berbentuk akli maupun akli. Justru itu perbincangan mengenai ketuhanan akan terus mendapat tempat dalam kalangan mereka yang mencintai kebenaran hakiki. 2. Saran. Semoga makalah ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak meskipun jauh dari kata sempurna, untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat pula mengerti dan paham akan konsep ketuhanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.